Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat selalu. Apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pelajaran IPS pada pagi hari ini? Siapkan alat tulis kalian, buku catatan kalian, buku paket kalian, atau hal-hal yang kalian perlukan dalam kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Pelajaran kita pada pagi hari ini adalah membahas masalah yang berkaitan dengan integrasi sosial. Dengan tujuan pembelajaran yang akan kita capai nantinya adalah mengidentifikasi terjadinya integrasi sosial dalam masyarakat. Adapun indikator yang akan kita capai, yang pertama, menjelaskan pengertian integrasi sosial. Kedua, menganalisis syarat-syarat terjadinya integrasi sosial. Ketiga, membedakan bentuk-bentuk integrasi sosial. Keempat, mendeskripsikan faktor pendorong dan penghambat terjadinya integrasi sosial. Kelima, menganalisis faktor yang mempengaruhi cepat atau lambatnya proses integrasi. Dan yang keenam adalah mengidentifikasi proses integrasi sosial. Baiklah anak-anak ibu sekalian, mari kita bahas satu persatu indikator yang sudah kita sebutkan tadi. Yang pertama adalah pengertian integrasi sosial. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi sosial ini diartikan sebagai pembauran sesuatu yang tertentu hingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat. Di mana integrasi sosial juga ini adalah merupakan proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda, dapat meliputi ras, etnis, bahasa, kebiasaan, sistem nilai, dan lain sebagainya dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Sedangkan menurut ahli yaitu Button, integrasi sosial adalah sebagai satu pola hubungan yang mengakui adanya perbedaan ras dalam masyarakat, tetapi tidak memberikan fungsi penting pada perbedaan ras tersebut. Syarat-syarat terjadinya integrasi sosial menurut William F. Ogburn dan Meyer Nimkov, syarat terjadinya integrasi sosial ada 3. Yang pertama, anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan mereka. Yang kedua, masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan atau konsensus bersama mengenai nilai dan norma yang terdapat dalam masyarakat yang bersangkutan. Yang ketiga, nilai dan norma sosial itu berlaku cukup lama dan dijalankan secara konsisten. Nah, apa saja bentuk-bentuk integrasi sosial tersebut? Adapun bentuk-bentuk integrasi sosial terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, integrasi normatif, yaitu integrasi yang terjadi akibat adanya norma-norma yang berlaku di masyarakat. Contoh, masyarakat Indonesia dipersatukan oleh semboyan Bhinneka Tunggal Ika, sehingga walaupun berbeda-beda antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain, tetapi tetap merupakan satu kesatuan utuh yang tidak terpisahkan. Yang kedua, integrasi fungsional, yaitu integrasi yang terbentuk sebagai akibat adanya fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat. Contoh, negara Indonesia yang terdiri dari berbagai suku mengintegrasikan dirinya dengan melihat fungsi masing-masing, seperti suku Bugis melaut, suku Jawa pertanian, suku Minang pandai berdagang, dan lain sebagainya. Yang ketiga, integrasi koersif, yaitu integrasi yang terbentuk berdasarkan kekuasaan yang dimiliki penguasa, di mana dalam hal ini penguasa menggunakan cara koersif
atau menggunakan ancaman, imbalan, intimidasi, atau bentuk lain dari tekanan atau kekuatan yang dimiliki. Sekarang kita bahas adalah faktor pendorong dan penghambat integrasi sosial. Setiap kegiatan dan apapun yang terjadi di dalam masyarakat tentunya akan ada faktor pendorong dan ada faktor penghambat, di mana faktor pendorong ini adalah faktor yang sangat mendukung sekali terjadinya integrasi sosial di dalam masyarakat tersebut. Apa saja faktor pendorong itu? Yang pertama, adanya toleransi terhadap kebudayaan yang berbeda. Yang kedua, kesempatan yang seimbang dalam bidang ekonomi. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling menghargai orang lain dengan kebudayaannya. Yang keempat, adanya sikap yang terbuka dengan golongan yang berkuasa. Yang kelima, adanya persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan. Yang keenam, adanya perkawinan campuran atau amalgamasi. Dan yang ketujuh, adanya musuh bersama dari luar. Sekarang kita lihat adalah faktor penghambat. Apa saja yang termasuk dalam faktor penghambat tersebut? Yang pertama, adanya sikap individu kelompok yang masih sangat tradisional. Kedua, adanya ikatan sosial yang rendah antar individu dan kelompok. Ketiga, adanya sikap curiga dan prasangka terhadap kelompok lain. Yang keempat, adanya sikap primordial, yaitu merasa kebudayaan sendiri lebih baik dari kebudayaan lainnya. Yang kelima, adanya kesenjangan sosial yang memunculkan kecemburuan sosial antar kelompok. Keenam, adanya ketidakmerataan pembangunan. Ketujuh, perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat. Dan yang kedelapan, adanya sistem masyarakat yang tertutup dengan budaya asing. Nah, inilah faktor penghambat sehingga integrasi sosial yang terdapat di dalam masyarakat tersebut tidak berkembang. Setelah kita bahas tentang faktor pendorong dan faktor penghambat terjadinya integrasi, kita akan melihat faktor apa sajakah yang mempengaruhi cepat atau lambatnya proses integrasi yang terdapat di dalam suatu masyarakat. Yang pertama, homogenitas kelompok. Pada masyarakat yang homogenitasnya rendah, integrasi sosial sangat mudah tercapai. Demikian juga sebaliknya, di mana pada masyarakat yang homogenitasnya tinggi, integrasi sosial ini akan sulit untuk terpenuhi. Yang kedua adalah besar kecilnya kelompok. Jumlah anggota kelompok mempengaruhi cepat lambatnya integrasi sosial, karena ini akan membutuhkan penyesuaian di antara anggota masyarakat yang berada dalam kelompok-kelompok tersebut. Yang ketiga, mobilitas geografis. Semakin sering anggota suatu masyarakat datang dan pergi, maka semakin mempengaruhi proses integrasi dalam lingkungan tersebut. Dan yang keempat, efektivitas komunikasi. Semakin efektif komunikasi, maka semakin cepat integrasi anggota-anggota masyarakat tercapai pada suatu wilayah. Nah, yang terakhir adalah kita lihat proses integrasi sosial. Apa saja proses integrasi sosial tersebut? Yang pertama adalah asimilasi, yaitu berhadapannya dua kebudayaan atau lebih yang saling mempengaruhi sehingga memunculkan kebudayaan baru dengan meninggalkan sifat asli. Yang kedua, akulturasi, yaitu proses sosial yang terjadi bila kelompok sosial dengan kebudayaan tertentu dihadapkan pada kebudayaan asing atau baru, kemudian diserap, diterima, dan diolah dalam kebudayaan sendiri tanpa meninggalkan sifat aslinya. Yang ketiga, akomodasi, yaitu suatu proses dalam hubungan-hubungan sosial yang mengarah kepada adaptasi, sehingga antar individu atau kelompok terjadi hubungan saling menyesuaikan untuk mengatasi ketegangan-ketegangan yang ada di dalam masyarakat yang bersangkutan.
Demikianlah materi IPS kita pada pagi hari ini. Ibu harap semoga kalian bisa memahami dan bisa mengerti tentang materi integrasi sosial yang sudah Ibu jelaskan ini. Tetapi kalau seandainya ada yang ingin kamu tanyakan karena kamu anggap kurang memahaminya, kalian bisa menanyakan kepada Ibu langsung melalui WA Group. Masalah materi dan tugas-tugas yang Ibu berikan untuk kali ini itu sudah Ibu masukkan ke Google Classroom. Kalian bisa membukanya di Google Classroom dan langsung mengerjakannya sesuai dengan petunjuk tugas yang Ibu berikan. Kerjakan tugas tersebut dengan baik dan kumpulkan sesuai dengan waktu yang sudah Ibu tentukan. Tetap jaga kesehatannya, tetap makan secara teratur, mandi secara teratur, cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, kemudian menggunakan masker apabila keluar rumah. Tetap semangat ya anak-anak Ibu dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan guru. Ibu harap ke depannya kalian bisa lebih rajin lagi dalam mengerjakan tugas-tugas tersebut. Atas perhatian kalian pada pelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu ucapkan terima kasih. Dan jangan lupa untuk segera mengerjakan tugas-tugas yang sudah Ibu berikan. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Tetap semangat ya anak-anak Ibu.